Episode 53. Jensen malah berkata dengan enteng, betul, batuknya disebabkan oleh hawa dingin di paru-paru, tetapi hawa dingin di paru-paru disebabkan oleh hawa dingin di perut, dengan menyehatkan perut bisa menyembuhkan akar penyakitnya. Ketika menghadapi penyakit seperti ini lagi, daya tahan tubuh akan meningkat. Pada akhir ucapannya, Jensen kembali melihat pria paruh baya itu dan berkata, apakah kamu tidak bisa makan yang dingin? Sekali makan, lambung kamu akan semakin sakit? Ya, aku ingat, minggu lalu, aku minum banyak air dingin, lalu batuk mulai saat itu. Pria parubaya itu mencoba mengingat dan mengangguk. Kalau begitu, itu benar. Ingat, kerja memang penting, tetapi tubuh lebih penting. Makan harus teratur, jangan terlalu kenyang atau terlalu lapar. Sekarang ada beberapa masalah dengan lambung kamu, tapi belum termasuk sakit lambung, hanya perlu dijaga baik-baik. Mengenai batuk, kelihatannya seperti karena hawa dingin di paru-paru, tetapi hawa dingin menyerang lewat paru-paru, padahal sumber penyakitnya ada di perut. Lanjut Jensen. Pria parubaya itu memandang reagen, ingin mengetahui apakah ucapan Jensen benar. Ternyata begitu. Reagen merenung sejenak, dan tiba-tiba menyadari. Sepertinya kemampuan medis Jensen telah mencapai tahap pencegahan. Hari ini, aku benar-benar bertambah wawasan. Selesai bicara, dia berkata kepada pria paruh baya itu. Lakukan apa yang dia katakan, tambahkan ginseng merah ke obat ini. Terima kasih, Dok. Meskipun pria paruh baya merasa bahwa Jensen belum tentu bisa dipercaya karena masih muda, tapi Tuan Hammer sudah mengakuinya secara pribadi, tentu saja dia percaya. Hanya faktor keberuntungan. Wajah Mulin suram, dia kalah lagi. Percaya jika ini terus berlanjut, siapa yang akan bahwa keterampilan medisnya lebih unggul dari Eddie? Tuan Hammer, tolong periksa aku. Pada saat ini, seorang wanita berjalan dengan menggendong anaknya, dan seorang wanita tua mengikuti di belakangnya. Wanita itu berkata dengan cemas. Tuan Hammer, anak ini tidak mau makan beberapa hari ini, hanya merengek saja. Sudah diperiksa ke rumah sakit ibu dan anak, katanya pilek, tetapi tetap tidak membaik setelah disuntik. Tidak usah panik, biar aku periksa. Reagen mengangguk, pertama-tama dia memeriksa anak itu untuk menentukan gejalanya, lalu tiba-tiba melihat wanita tua itu dan berkata, aku lihat batuk kamu parah, apakah asma kamu kambuh? Cuaca semakin buruk beberapa hari ini, ditambah lagi cucu sakit, aku sangat cemas sehingga asma kambuh. Wanita itu mengangguk. Nanti aku akan memeriksa kamu, kita periksa anak ini dulu. Setelah reagen mempunyai beberapa dugaan di dalam hati, dia melihat Jensen dan Mulin lalu berkata. Bagaimana menurut kalian? Ayah, aku dulu. Mulin kalah 3 kali berturut-turut. Kali ini dia merasa harus mengalahkan Jensen. Pertama-tama dia melihat bola mata anak itu, lalu memeriksa denyut nadinya dan melihat permukaan lidahnya. Tapi karena anak itu masih kecil dan tidak mengerti, jadi malah menghabiskan lumayan banyak waktu untuk menjulurkan lidah. Bagaimana dengan kencing dan buang air besarnya? Mulin bertanya. Tidak bagus buang air besarnya, kencingnya sedikit, tinjanya keras, sudah 7 atau 8 hari tidak buang air besar. Wanita itu berkata dengan cemas. Tidak apa-apa. Mulin mengangguk dan berkata dengan yakin. Secara garis besar sudah ketahuan mengapa anak ini tidak mau makan, seharusnya disebabkan oleh makan terlalu banyak sehingga mengalami penumpukan makanan. Limpa dan perut anak kecil lebih lemah daripada orang dewasa, jadi ini adalah penyakit ringan yang sangat umum. Aku akan membuat resep untuk pencernaan dan menghilangkan hawa panas di perut. Berikan dia minum resep ini beberapa kali, maka akan sembuh total. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan pena dan kertas untuk menulis resep. Reagen membaca resep itu, mengelus jenggotnya dan mengangguk. Meski tindakannya tidak mencolok, siapapun bisa tahu bahwa resep itu benar. Mulin tidak bisa menahan senyum ketika mendapatkan pengakuan dari ayahnya, dia telah kalah berkali-kali dari Jensen, dan kali ini akhirnya bisa membalikkan situasi. Jensen melihat kedua wanita itu ragu-ragu untuk berbicara, dia tidak bisa menahan senyum sambil berkata. Apakah menurut kalian resep yang dia berikan itu salah? Katakan saja jika ada sesuatu. Jika orang biasa yang mengatakan ini, bagaimana kedua wanita itu bisa mempercayainya? Tetapi mereka telah melihat kemampuan medis Jensen sebelumnya, jadi mereka langsung mengangguk. Ya,
Kami telah pergi ke rumah sakit ibu dan anak sebelumnya. Dokter juga mengatakan hal yang sama. Dia juga meresepkan obat untuk mengurangi penumpukan makanan dan membantu pencernaan kepada kami, tetapi tidak manjur. Mulin masih tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Ini tidak masalah. Kami adalah pengobatan tradisional, rumah sakit ibu dan anak adalah pengobatan barat. Terlebih lagi, meskipun itu pengobatan tradisional, resep yang diresepkan oleh setiap dokter berbeda, jangan khawatir. Yang dikatakan Dokter Mulin benar. Kedua wanita itu akhirnya lega. Jensen melanjutkan. Apakah resep yang diresepkan oleh dokter lain masih ada? Kita akan tahu dengan membandingkannya. Ya, benar juga. Mereka dengan cepat mengeluarkan resep dari tas, mengambil resep yang diresepkan oleh Mulin, lalu melihatnya dengan cermat. Oh, kedua resep ini sama persis. Wanita yang sudah tua itu berseru. Pada saat ini, Mulin yang sangat percaya diri sebelumnya pun merasa canggung. Setelah mengambil dan membandingkan dua resep di tangan wanita itu, wajahnya menjadi semakin suram. Karena kedua resep itu benar-benar sama persis. Biar aku lihat. Reagen pun mengambil kedua resep itu dan melihat dengan cermat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh. Menurut catatan penyakit demam, penyakit anak ini memang gejala makanan yang tidak tercerna. Dia bertanya lagi, apakah kamu yakin telah memberi dia minum resep ini? Sudah dimakan selama beberapa waktu, tetapi benar-benar tidak manjur. Ketika wanita itu berbicara, wajahnya juga terlihat canggung. Tapi Reagen lebih canggung lagi, karena dia punya pendapat yang sama dengan Mulin dan juga meresepkan resep yang sama. Tuan Hammer, Johnny kami tidak terkena penyakit serius, kan? Melihat sikap Reagen, kedua wanita itu sedikit panik dan mulai berpikir yang aneh-aneh. Kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir, sebenarnya tidak ada yang salah dengan anak ini. Jensen tiba-tiba berbicara. Anak ini hanya terkena penyakit hati. Jensen telah mengamati anak ini sebelumnya, dia menemukan bahwa anak ini seperti sedang termenung, tetapi sebenarnya sedang melihat ke arah tertentu. Ini membuat Jensen sudah memiliki tebakan di dalam hatinya. Penyakit hati? Haha, baru berapa umur anak ini, bisa sampai punya masalah dengan hati, kenapa tidak bilang dia patah hati saja? Mulin tidak bisa menahan tawa. Jensen mengernyit, merasa Mulin edang bercanda dengan kondisi pasien, dia berkata dengan dingin. Manusia adalah makhluk paling mulia, memiliki pemikiran dan jiwa, kenapa anak tidak bisa punya masalah dengan hatinya? Begitu kata-kata ini selesai, ejekan di sudut mulut Mulin menjadi lebih kentara, tetapi hanya Reagen yang sedikit mengernyit sambil memikirkan kata-kata Jensen. Mainan apa yang suka dimainkan anak ini? Jensen kembali bertanya pada wanita itu. Mobil-mobilan, robot, oh ya, dan komedi putar, kenang wanita itu. Lalu, apakah mainan-mainan ini ada yang hilang? Tidak juga. Tetapi ayahnya menginjak komedi putarnya hingga rusak kemudian membuangnya, mainan itu sudah dia miliki sejak lahir, waktu kecil dia harus mendengar suara komedi putar untuk tidur. Kalau begitu pikirkan lagi baik-baik, apakah benar sejak gendang putarnya rusak, anak ini mulai tidak begitu banyak makan dan terlihat murung sepanjang hari. Waktu ayahnya kembali dari bekerja dan menginjak mainan itu, sepertinya sejak saat itu. Jensen akhirnya memastikan apa alasannya, dia tersenyum. Kalau begitu sudah benar, alasan mengapa anak ini tidak mau makan terutama karena mainan komedi putar, dan karena dia tidak bisa berbicara, jadi tidak bisa mengungkapkan cintanya pada komedi putar, hanya bisa murung sepanjang hari. Begini saja, setelah pulang nanti, kalian beli lagi satu mainan yang sama, itu sudah cukup. Dengan sebuah komedi putar saja sudah cukup? Kedua wanita itu tampak curiga. Ini pertama kalinya mereka mendengar bahwa komedi putar dapat menyembuhkan penyakit,